Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rojak, NIM 1808 1020 1121. Pada video kali ini kita akan membahas financial engineering atau pendanaan non-konvensional. Pendanaan non-konvensional atau financial engineering sudah tidak asing lagi terdengar, apalagi untuk orang yang bekerja pada bidang keuangan. Di beberapa negara, perusahaan-perusahaan telah menerapkan financial engineering ini untuk menganalisis perusahaan. Karena pada kenyataannya, di luar sumber-sumber yang bersifat konvensional tersebut masih banyak jenis sumber-sumber yang bersifat non-konvensional yang berpotensi untuk dikembangkan. Nah, pada video kali ini kita akan lebih dalam untuk membahas financial engineering. Pengertian financial engineering atau pengertian pendanaan non-konvensional. Pendanaan adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun sebagai modal tambahan untuk pengerjaan proyek, program, atau portofolio yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan, organisasi, atau proyek. Sumber non-konvensional merupakan sumber dana yang didapat dari kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta dengan melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat di sini adalah dengan memanfaatkan swadaya masyarakat. Kemudian ada sumber-sumber pendanaan non-konvensional, dibagi menjadi 3, yaitu pembiayaan melalui pendapatan, pembiayaan melalui kekayaan, dan yang ketiga pembiayaan melalui utang. Pembiayaan yang pertama yaitu pembiayaan melalui pendapatan. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Sumber-sumber pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan operasional, pendapatan non-operasional, dan pendapatan luar biasa. Pendapatan operasional yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan. Salah satu jenis pendapatan operasional perusahaan adalah pendapatan yang bersumber dari penjualan. Penjualan ini berupa penjualan barang dan penjualan jasa yang menjadi objek maupun sasaran utama dari usaha pokok perusahaan. Yang kedua ada pendapatan non-operasional, pendapatan yang tidak terkait dengan aktivitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor eksternal. Adapun jenis dari pendapatan ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, yaitu pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Contohnya, pendapatan bunga, sewa, royalti, dan lain-lain. Kedua, pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva di luar barang, dagangan, atau hasil produksi. Contohnya, penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tak berwujud. Yang ketiga ada pendapatan luar biasa atau extraordinary, yaitu pendapatan yang tak terduga, di mana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Pembiayaan yang kedua yaitu pembiayaan melalui kekayaan. Owner equity atau kekayaan sendiri bisa berarti sebagai modal yang disetor kepada perusahaan oleh pemilik usaha. Ada beberapa jenis pendanaan ini yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama saldo laba ditahan. Perusahaan dapat memperoleh pendanaan melalui ekuitas dengan menahan laba dan tidak membagikannya atau dibagikan secara dividen kepada pemilik. Yang kedua yaitu menerbitkan saham. Perusahaan juga bisa mendapatkan pendanaan
secara ekuitas dengan menerbitkan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Yang ketiga ada pembiayaan melalui utang. Menurut Munawir, pengertian utang ialah segala kewajiban keuangan perusahaan pada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana utang tersebut menjadi modal atau sumber dana bagi perusahaan dari kreditur. Metode pendanaan menggunakan utang umumnya digunakan antara lain. Pertama, pinjaman dari lembaga keuangan. Perusahaan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan seperti bank, komersial, atau lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, dengan menerbitkan obligasi. Perusahaan besar bisa memperoleh sumber dana dari menerbitkan obligasi atau bond yang dimiliki, yaitu sekuritas utang jangka panjang yang dibeli oleh para investor. Dan yang ketiga ada menerbitkan surat berharga. Beberapa perusahaan juga dapat menerbitkan surat berharga commercial paper, yaitu sekuritas utang jangka pendek yang biasa diterbitkan saat kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Contoh sumber pembiayaan non-konvensional. Karena di sini pembiayaan non-konvensional memiliki banyak macam variasinya, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, CSR, yaitu Corporate Social Responsibility, yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa perusahaan yang memberikan perbaikan atau pembangunan infrastruktur di wilayah sekitar perusahaannya. Hal tersebut dapat membantu meringankan beban pemerintah setempat untuk biaya pengembangan infrastruktur di daerahnya. Kemudian yang kedua yaitu terdapat contoh Public-Private Partnership atau PPP atau kerjasama pemerintah swasta KPS. Dengan adanya KPS ini atau PPP, pemerintah tidak perlu menanggung seluruh biaya pembangunan suatu proyek. Biaya pembangunan proyek tersebut lebih dititikberatkan kepada pihak swasta. Dan contoh yang ketiga, selain KPS dan CSR yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pembangunan di Indonesia, ada juga jenis pembiayaan non-konvensional linkage. Salah satu contoh linkage ini adalah kebijakan pemerintah berupa perbandingan untuk pembangunan perumahan rumah mewah, menengah, dan sederhana, yaitu 1:3:6. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap membangun satu rumah mewah, maka harus membangun 3 rumah menengah dan 6 rumah sederhana. Hal ini bisa membantu pemerintah untuk penyediaan tempat tinggal bagi seluruh masyarakat. Kemudian ada instrumen dari financial engineering. Ada banyak instrumen, tapi kita di sini akan membahas 3 saja. Yang pertama ada option contract. Option adalah sebuah kontrak antara dua pihak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual sejumlah underlying aset pada harga tertentu yang ditentukan sekarang untuk transaksi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada alasan seseorang melakukan perdagangan option ini. Yang pertama, dengan adanya manajemen risiko, yaitu mengubah risk exposure, dan untuk hedging atau spekulasi, di mana hedging adalah tindakan untuk meminimalkan resiko dengan memanfaatkan adanya mispriced. Sementara spekulasi adalah tindakan memperoleh keuntungan dengan memprediksi naik turunnya harga sebuah sekuritas. Kemudian alasan yang kedua yaitu keuntungan operasional, biaya transaksi yang lebih rendah, di mana biaya komisi dan biaya perdagangan lain lebih rendah di pasar option dibandingkan dengan spot market. Kemudian lebih liquid dan pasar sangat efisien. Faktor-faktor yang menentukan nilai option yaitu ada waktu jatuh tempo, kedua ada exercise price, yang ketiga ada pembayaran dividen, yang keempat ada tingkat bunga, dan yang terakhir ada fluktuasi dari harga saham. Kemudian instrumen yang kedua ada forward contract. Transaksi forward adalah suatu transaksi atau kontrak pembelian atau penjualan suatu valuta asing
lawan valuta asing lainnya pada tanggal valuta asing di mana yang akan datang dengan rate harga yang ditentukan sekarang. Kemudian instrumen yang ketiga yaitu future contract, sebuah kontrak yang memberikan hak dan kewajiban kepada pembeli untuk membeli atau menjual sejumlah underlying aset pada harga tertentu yang dilakukan sekarang untuk transaksi yang akan datang. Future contract ini telah terstandarisasi sehingga bisa diperdagangkan di pasar bursa. Kemudian ada orang-orang nih yang perlu memahami pendanaan usaha non-konvensional. Yang pertama ada pelaku bisnis dan pemilik bisnis. Dengan memahami financial engineering ini diharapkan keberlangsungan hidup suatu perusahaan akan berlangsung lama atau panjang dan terhindar dari keadaan ketidakpastian atas kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu, dengan memahami financial engineering ini, pelaku bisnis dan pemilik bisnis akan terhindar dari kecurangan yang mungkin akan dilakukan pada para rekan bisnis, pesaing, dan lain sebagainya. Kemudian, orang yang perlu memahami yang kedua yaitu direktur. Direktur juga dianggap penting untuk dapat memahami financial engineering ini karena sesuai tugas direksi, sehingga tanpa memahami financial engineering maka direksi tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terutama direktur keuangan. Sangat jelas harus memahami financial engineering karena sesuai dengan tugas seseorang direktur keuangan, yaitu berhubungan dengan keuangan, membuat, menyusun, dan menganalisis laporan keuangan. Dan yang terakhir, ketiga, komisaris perusahaan. Para komisaris perusahaan sebaiknya harus memahami financial engineering supaya tidak mudah dicurangi oleh orang yang diberi amanat untuk menjalankan perusahaan dan bisa mengetahui seluk-beluk laporan pertanggungjawaban yang telah diberikan. Peran financial engineering dalam meningkatkan nilai perusahaan. Pendekatan financial engineering dengan mengoptimalkan instrumen keuangan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Proses peningkatan FE atau financial engineering tidak dapat menciptakan nilai perusahaan yang optimal apabila lingkungan politik, ekonomi, legal, dan teknologi juga tidak di-engineering. Nilai perusahaan dapat meningkat jika kondisi good corporate dapat diwujudkan dalam lingkungan perusahaan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, political will, di mana law enforcement dan leadership ditingkatkan secara konsisten dan sustainable. Kondisi ini secara mutlak dilakukan untuk menciptakan the company value creation pada perusahaan tersebut. Pendekatan FE perlu ditindakkan kreatif, inovatif, dan integratif dari dewan direksi perusahaan tersebut. Yang kedua, dengan pendekatan financial engineering ini pada kebijakan peningkatan nilai perusahaan tersebut dengan metode non-IPO dapat optimal harus mendapat dukungan dari sistem keuangan yang kuat. Pendekatan financial engineering dapat menjadi alat analisis yang penting karena dapat mengakomodasi berbagai bidang ekonomi dan manajemen keuangan. Secara definisi, pendekatan FE mempunyai penekanan pada aspek inovatif, kreatif yang sangat tepat untuk rancangan pemecahan masalah, kebijakan privatisasi perusahaan tersebut. Tujuan dari financial engineering dalam perusahaan agar terciptanya beragam produk keuangan modern, memperbaiki kesehatan keuangan melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, dan mempelajari metode valuasi perusahaan. Produk akhir dari financial engineering adalah kontrak-kontrak derivatif. Selain memberi solusi, financial engineering juga menunjukkan nilai wajar dari solusi tersebut. Informasi tentang nilai wajar suatu kontrak memungkinkan berbagai pihak untuk saling menawarkan harga yang kompetitif, sehingga pasar bisa tetap berjalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.